Doa selesai. Oke, Bunda absen dulu ya. Sepertinya ada beberapa yang tidak masuk nih. Yang cowok banyak nggak ada, bolos kah atau sakit kah? Sepertinya bolos. Film Bunda bilang sepertinya bolos. Oke deh. Amarul kan nggak ada. Apa? Soalnya tadi Bunda lihat nggak ada kegiatan pagi ya. Jadi aku kirain nggak belajar. Ayrin Renata, oke. Astiananta, Dinda, Destria, Farah, Gio. Nah, Gio ini laki-laki satu-satunya yang paling rajin. Ingin, Intan, Neta, Mareta, Putri, Primadona, oh iya, Sinta, Salsa, Salsa lagi sakit ya nak ya. Kakak yang penting hadir, ngomongin aja pelajarannya ya. Selfie, oke ada Riko, Riko mana? Kabur lagi. Ya, tadi ada kalau nggak salah Bunda. Nggak apa-apa deh. Nanti siapa yang kabur-kaburan ini minggu depan nanti dikasih reward bersihin WC. Oke, seperti biasa, ngapain terus sebelum belajar? Bunda biasanya periksa apa dulu? Coba bajunya berdiri semuanya. Bajunya dirapikan ya. Kiri, kanan, depan, belakang, samping. Apakah masih ada sampah? Sudah ada? Sudah rapi? Bilang kelasnya sudah rapi ya. Oke, berarti sudah siap kita untuk belajar ya? Siap. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Tentang? Iya, tentang dokumen transaksi, tentang bukti transaksi. Oke, dokumen transaksi coba. Udah mau tahu dulu? Ada yang masih ingat nggak? Ada berapa contohnya kemarin itu salah satu contoh bukti transaksi? Faktur, Dinda minta apa nak? Kwitansi, apa lagi? Saya mau tahu. Nota kontan, apa lagi sayang? Cek. Nah berarti masih ingat, alhamdulillah. Kalau walaupun kita 1 minggu yang lalu ketemunya, tapi pelajarannya tidak lupa, masih ingat dalam memori. Kita kasih plus untuk semua. Hari ini kita belajar tentang, ada yang tahu nggak? Yang sudah sampaikan minggu lalu, hari ini kita belajar tentang jurnal. Iya. Ada kaitannya nggak sih belajar bukti transaksi sama jurnal? Ada. Siapa yang bisa menjelaskan kaitannya di mana sih? Kemarin sudah belajar bukti transaksi. Hari ini kita belajarnya jurnal. Ada kaitannya nggak? Apa? Kamu tahu nggak? Coba. Kalau bukti transaksi itu Ya. bukti transaksi. Nah. Kalau jurnal itu sebagai buku harian pertama. Oke, jadi kata Farah nanti dari bukti transaksi itulah kita analisis, baru kita masukkan ke dalam jurnal. Kita kasih tepuk tangan. Nah, apa sih manfaatnya ya belajar jurnal itu? Manfaatnya siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak apa sih manfaat buat kita? Apa sih kita harus belajar jurnal? Untuk mengetahui pengeluaran Itu. Oke, kita kasih plus untuk ASI. Jadi kata ASI kalau kita jurnal, kita belajar jurnal, artinya kita tahu ya menjurnal, kita tahu misalnya dalam bulan ini apa saja transaksi yang terjadi. Kalau tidak di jurnal, ini buktinya ada, bukti transaksinya ada, tapi jurnalnya nggak ada. Itu bisa nggak sih siklus akutasinya salah nggak? Kan siklus akutasi itu setelah bukti transaksi kita menjurnal. Oke, setelah jurnal nanti baru posting dan lain-lain. Nggak usah dipikirkan yang lain dulu. Hari ini kita pikirkan tentang jurnal umum. Jadi jurnal itu nanti tuh ada 2. Ada jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, ya. Tujuan pembelajarannya hari ini sebentar ya, Bunda tayangkan dulu PowerPoint-nya. Kelihatan nggak nak? Jelas ya? Ini masih loading sebentar.
belakang. Adapun tujuan pembelajarannya itu pertama agar anak-anak ibu bisa menjelaskan pengertian jurnal dengan benar. Yang kedua, bisa menjelaskan mekanisme penerbitan dan penerbitan dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan saldo normal dengan benar. Kemudian bisa menjabarkan langkah-langkah pencatatan ke dalam buku jurnal dengan tepat. Kemudian melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal dengan tepat. Melakukan pencatatan sesuai aturan debit, kredit, saldo normal dengan benar. Dan yang terakhir adalah agar semua anak-anak ibu bisa membuat jurnal umum dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya Nak ya. Nah, ini Bunda ada video motivasi ya. Kalian lihat, kalian tonton sebentar, nanti kalian ambil apa sih isi motivasinya yang kalian dapat dari video ini. Oke? Siap? Nggak bisa seperti orang yang di situ ya.
tetap berusaha dan terus menolong satu sama lain agar dapat tujuan dan masa depan yang cerah. Oke, kita harus jadi orang yang optimis, tetap usaha agar masa depan kita juga cerah. Contohnya anak tadi bisa sekolah ya. Kita kasih tepuk tangan. Dari kelompok Airin. Dari kelompok Airin apa? Dari kelompok Airin coba. Dari kelompok Airin apa? Ada nggak yang bisa diambil motivasi tadi? Lihat nggak video tadi? Apa? Apa nak? Apa nak? Selain Airin ya, ingin apa ini yang dimasukin? Jangan gampang menyerah, lalu selalu berusaha. Kita kasih tepuk tangan. Coba, kelompok Putri dong. Apa salah satu aja? Siapa? Coba, Dinda ngomong. Apa nih yang bisa Dinda ambil motivasi dari Saling membantu. saling membantu walaupun di Di sana sedikit. Yang penting membantu. Oke, pintar. Itu yang bikin bahagia. Dia itu orang-orang, tapi diri dia pun sebenarnya enggak rich. Dia juga tidak kaya. Jadi membantu itu tidak harus nunggu kita kaya ya. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau justru dengan kita yang biasa saja membantu itu tidak akan membuat kita miskin. Oke, itu bisa diresapi, nak. Oke, kita ambil yang positifnya. Mudah-mudahan anak-anak bunda juga termotivasi untuk bisa menjadi yang lebih baik dan saling membantu. Oke? Oke? Amin. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan inti, apakah masih semangat? Semangat. Mana ya coba. Semangat. Semangat. Ayo satu kali lagi. Oke, kita mulai kegiatan kita. Kegiatan pembelajaran kita itu semuanya masih perhatikan tayangan video pelajaran yang tampil di layar ya. Ini ditampilkan nanti. Oke.
jurnal umum. Menjurnal. Nah, dari sana disuruh menjurnal, Esthernya benar atau salah menjurnalnya? Salah. Di mana salahnya? Pertama, si Esther salah masukin beberapa akun, ada yang di debit, ada yang di kredit, satu itu ada yang salah. Kemudian apa lagi si Esther salah? Si Esther itu bikin jurnalnya tanggalnya tidak berurutan. Tadi ada dilihat itu ada tanggal 10 dulu ya. Ada 15, ada 1 gitu. Terus apa lagi salah si Esther? Ada lagi enggak? Berarti yang dibuat Esther itu masih banyak salah? Iya, masih banyak salah karena dia belum tahu ya bagaimana cara membuat jurnal dengan benar. Kemudian itu juga tidak mencerminkan fungsi-fungsi jurnal dengan tepat. Nah, tugas kita apa? Tugas kita ngapain? Memperbaiki. Jadi nanti setiap kelompok tugasnya memperbaiki kerjaan si Esther. Kan tadi Esther banyak salah ya. Nanti akan kita perbaiki. Sebelum kita perbaiki, harusnya kita juga harus tahu dulu dong jurnal itu apa sih? Fungsi-fungsi jurnal itu seperti apa? Terus mekanisme debit kredit itu seperti apa? Oke? Sebelum kita bantu Esther, kalian perhatikan dulu PowerPoint Bunda ya. Oke. Nah, perhatikan dulu semuanya. Nah, sebelum kita bantu Esther, kita apa itu jurnal umum? Jadi, jurnal umum itu adalah Formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan, berupa pemilikan dan penkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Oke, jadi jurnal umum itu berupa formulir yang nantinya akan dipakai untuk mencatat setiap transaksi yang ada. Jadi kita ambilnya itu dari bukti transaksi dulu. Kalau ada buktinya baru bisa kita catat ke jurnal. Oke, apa sih fungsinya? Jadi fungsi jurnal itu ada? Fungsi Ada? Lima. Yang pertama fungsinya itu adalah fungsi pencatatan. Siapa yang tahu apa itu fungsi pencatatan? Siapa yang tahu apa itu fungsi pencatatan? Itu coba, nggak baca buku berarti. Apa itu fungsi pencatatan? Siapa yang tahu? Fungsi pencatatan adalah? Siapa yang tahu? Kalian tahu? Fungsi pencatatan, ya lihat di bukunya itu ada cari-cari yang sempurna. Siapa yang tahu fungsi pencatatan? Meta? Fungsi pencatatan itu untuk? Iya, jadi setiap transaksi yang ada itu kita langsung catat ke jurnal umum. Yang kedua itu fungsinya adalah fungsi historis. Nah, fungsi historis ngapain artinya? Apa sih fungsi historis? Fungsi historis itu ngapain? Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis ya. Secara kronologis gitu sesuai dengan tanggalnya. Iya. Jadi kalau hari ini terjadi transaksi tanggal 1,
debit dan kredit sesuai dengan perintah. Iya, artinya kita ada ini instruksi untuk kita catat itu sebagai ke jurnalnya itu kita masukkan ke debit card atau ke kredit card. Kita masukkan ke akun harta liability card atau ekuitas. Oke. Yang terakhir ada fungsi informasi. Artinya di sini jurnal ini memberikan penjelasan tentang transaksi. Jadi seperti tadi si salonnya, kepala salonnya kalau mau ada informasi dia tinggal Esther sini dong jurnalnya, dilihat situ. Oh hari tanggal 1 ada pembelian peralatan, berarti kasnya berkurang segini. Tapi kalau Esthernya salah bikin jurnal itu bisa dapat informasi nggak kepala salonnya? Enggak. Artinya laporan yang dilakukan juga salah ya. Nah, oke. Sekarang sebelum masuk ke sana kalian harus tahu dulu mekanisme debit dan kredit. Kita harus tahu dulu artinya gini, apa saja akun-akun yang pertama di sebelah debit berkurang di sebelah kredit. Kemudian apa saja akun-akun yang bertambahnya di sebelah kredit berkurangnya di sebelah debit. Siapa yang masih ingat akun-akun itu ada? 5. Ada asa, modal, apa lagi? Kewajiban sama Pendapatan. Ya, ada 5 ya. Ada 5 yang masih lupa, masih belum ngeh. Oke, kita lihat video yang berikut ini. Mudah-mudahan setelah lihat video ini semuanya bisa ingat ya. Langsung gitu. Oke, semuanya perhatikan. First day that we signed up for Monday.com, our department was already able to adapt to our processes, our software. Halo saudara kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Kursa Channel. Dalam video ini, kita akan membahas materi ekonomi kelas 12. Bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tombol loncengnya. Istilah akuntansi pastinya tidak asing di telinga kita kan? Biasanya, yang pertama kali kita pikirkan, akuntansi selalu berhubungan dengan angka yang banyak. Nah, kalau ada salah satu bagian yang salah, maka pekerjaan selanjutnya biasanya juga akan salah. Nah, kita menghitung. Sebenarnya, belajar akuntansi tidaklah sesulit bayangan jika mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mau mempelajari dari dasar. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Nah, sebelum mencatat dalam jurnal, teman-teman harus paham dulu mekanisme debit dan kredit serta aturannya. Bagaimana cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit? Simak videonya baik-baik ya. Materi yang pertama, mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun. Sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau akun. Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan. Artinya, akibat transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam dua perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Jadi, pencatatan sisi debit dan sisi kredit jumlahnya harus sama. Adapun peraturan dalam
debit dan kredit perkiraan akun adalah sebagai berikut. Perkiraan harta atau aktiva jika bertambah dicatat di sebelah debit dan jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Perkiraan utang atau kewajiban jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Perkiraan modal jika bertambah dicatat di sebelah kredit dan jika berkurang dicatat di sebelah debit. Teman-teman masih ingat kan unsur-unsur yang mempengaruhi modal? River, sedangkan pada sisi debit dan kredit bergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Untuk mempermudah menambah mekanisme debit dan kredit, kita akan menggunakan jari tangan kita. Teman-teman bisa mengikuti ya. Pertama kali, posisi jari tangan dibuka seperti ini. Jari jempol untuk harta, jari telunjuk untuk utang, jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, dan jari kelingking untuk beban dan privilege. Posisi saldo normal atau akun bertambah seperti ini. Jari jempol dan kelingking kita satukan. Jari yang kita tekuk posisinya di sebelah debit dan yang berdiri posisinya di sebelah kredit. Jadi, harta, beban dan privilege jika bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan utang, modal dan pendapatan jika bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, apabila berkurang bagaimana? Berarti posisi jari kita berubah. Jari jempol dan jari kelingking sekarang berdiri, sedangkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis kita tekuk. Artinya, jika harta, beban, dan privilege berkurang, akan kita catat di sebelah kredit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan jika berkurang akan kita catat di sebelah debit. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya. Jangan lupa. Nah, Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai setoran awal sebesar 5 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, kita dapat menganalisis perkiraan akun yang berubah adalah kas perusahaan bertambah. Kas termasuk harta. Harta bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Perkiraan yang lain adalah modal. Modal perusahaan bertambah. Modal bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, analisis transaksi. Harta berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 500.000 rupiah dan pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 4 juta rupiah. Jika masih ada kesulitan, jangan berhenti dan menyerah. Di balik tekad yang kuat, pasti ada solusi yang akan didapat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di next video ya. Oke, sudah ditonton ya? Sudah. Jadi tadi semuanya sudah jelas ya Nak ya? Dimulai dari apa tadi? Video pembelajaran yang siapa tadi salah? Si Esther ya. Terus kita juga sudah membahas, kita sudah tahu jurnal itu apa, fungsinya gimana, mekanisme debit kredit, pakai 5 jari yang cukup.
memperbaiki kerjaan si Peser. Nah, tadi kan cukup banget ya jalan-jalan videonya. Kan kita harus tahu dulu nota-notanya. Kalau tadi apa saja sudah berdasar di revosit yang kalian Bunda kasih tadi, barcode-nya kalian lihat tuh nota-nota yang harus di jurnal diperbaiki. Setelah itu, setelah kalian cari, nanti jawabannya bisa di bahan ajar, barcode-nya sudah ada ya. Kemudian sudah selesai nanti kita seperti biasa perwakilan kelompok akan presentasi. Setelah presentasi akan kita evaluasi, kita analisis jawabannya benar atau salah. Oke, bisa dimulai. Nah, pada saat mengerjakannya itu HP-nya digunakan hanya untuk belajar. Artinya hanya untuk membuka bahan ajar dan di RKPD ya nak. Jangan mengerjakannya sambil HP-nya dicas. Kenapa nggak boleh HP-nya sambil dicas sambil ngerjain? Takutnya panas. Kalau panas nanti meledak, rusak HP-nya. Nggak ada yang dicas kan? Oke, sudah siap untuk belajar ya? Siap nggak? Siap nggak? Oke, ya kita mulai 15. Jadi, jadi udah tahu nggak cara mengerjakannya tadi itu berdasarkan tanggal atau gimana? Tanggal berapa?
di buku yang Pendapatan berapa di mana? Dikas dulu baru pendapatan. Nih nyebutnya benar. kan kalau orang udah salah sama bunda kita kan makan nggak? Ini bunda dapat uang tuh. Ya. Bunda dapat uang. Kan sama suka debit. Tapi sama suka debit dulu. Uang bunda dapat uang. Pulang. Bunda dapat uang nggak? Jadi kalau bunda dapat kan dapat berapa? Terus yang sebelah kiri iya. Oke. Di berdasarkan tanggal Bisa kamera juga lagi. Jadi jawab jadi ragu kan? Ada nggak ragu 5 menit lagi? Ya.
Ya, kira-kira kerjaannya udah benar. Nanti kalau masih salah berarti temannya siapa? Temannya si Esther. Kan kita sudah ngerjainnya, berarti harus benar ya. Coba dilihat-lihat lagi sebelum dipresentasikan. Oke, kelompok ini kelompok berapa dia? Lupa gue tadi. Kelompok beban sudah selesai. Kelompok apa? Oke, sebentar lagi. Kelompok kewajiban sudah nak? Sudah. Dan sudah nak? Oke, boleh masuk. Kelompok beban ini selalu biasanya kelompok harta juga cepat. Beban kehidupan ya. Bukan beban kehidupan ya. Bukan orang tua kata si Gio. Nah, selamat bekerja. Mau dia nanti. Oh, tidak mau maju lagi. Ini si Esther ini ada aja kerjanya bikin salah ya. Karena dia bikin salah, kita tugasnya dari perbaiki. Nah, jadi jurusannya dari situ. Jadi karena Esthernya salah, yang kita kan belajarnya problematisasi. Jadi kita buat sistemnya dari berapa bukti masalah. Bagus juga nih si Esther bikin salah ya. Ya. Sudah selesai. Ya, Bun. Kelompok kata, kelompok kewajiban, sudah. Kelompok ini nak, kelompok apa saya? Modal sudah selesai? Belum. Oke, kita tunggu dah. Kita tunggu lah. Masa ketinggalan temannya, kasihan. Jurnal yang dibuat itu harus mencakup langkah-langkah penjurnalan yang benar ya. Jangan sampai salah lagi. Kalau salah lagi, nah bukan public CS, kalau namanya
Oke, kita coba ya. Karena waktunya sudah habis, kita lihat belum selesai kelompok beban. Coba dua orang nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang sudah bersedia membantu si Esther memperbaiki jurnalnya yang salah tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan video tadi, kami telah memperbaiki jurnal kesalahan pada Estelle. Kami dari Salon Denis, kami dari kelompok beban akan membacakan jurnal umum yang telah kami diskusikan. Pada tanggal 1 bulan 8 2022, kas pertama di debit sebesar 80 juta, modal berkurang di kredit sebesar 80 juta. Jadi tanggal 1 itu transaksinya apa? Transaksi setoran modal. Terus ada itu Pada tanggal 5 bulan 8 2022, peralatan bertambah di debit 10.500.000 dan kasnya berkurang di kredit 10.500.000. Oke, terus perhatikan ya semuanya, kalau ada yang salah nanti komentar. Kas berkurang di debit sebesar 250.000, pendapat bertambah 250 juta, bertambah di debit 250 juta, 250.000, pendapatan berkurang bertambah sebesar 250.000. Pada tanggal 11 bulan 8 2022, beban listrik dan air bertambah di debit 500 dan kasnya berkurang 500. Total debit 91.250 dan total kredit 91.250. Oke, kira-kira dari penjelasan kelompok beban ada yang mau dikomentari kah? Dari kelompok lain? Udah sama kan jawabannya? Nah, coba Farah. Yang tanggal 5 itu modalnya tadi berkurang atau bertambah? Tanggal 5. Modalnya berkurang atau bertambah? Setoran modal nomor 1, nah. Kalau yang nomor 5 itu akunnya apa aja? Peralatan. Peralatan sama kas. Kasnya berkurang di Kasnya di kredit Kak. Kasnya di kredit karena kita kan membeli, jadi kasnya di kredit soalnya uang kita berkurang. Nah, dia taruh kasnya di sebelah kredit karena beli barangnya secara tunai. Benar nggak? Kalau beli barangnya secara kredit berarti yang di kredit akun apa? Akun utang. Ya. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Kalau dilihat dari penampilan kelompok tadi, sepertinya hampir betul semua ya jurnalnya. Cuma si Dindanya grogi, masih grogi membacakannya. Di sini
Iya Kak, soalnya ini ada 5, ada 4, ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendapat kami dari kesalahan Isgar dari Salon Denis, tadi berikut adalah jurnal yang benar. Coba 5 kali 200. Pada tanggal 1 Agustus 2022, kas bertambah sebelah debit, yaitu sebesar 80 juta, modal berkurang sebelah kredit sebesar 80 juta. Pada tanggal 5 Agustus, peralatan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pada tanggal 10 Agustus, perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Pada tanggal 12 Agustus, beban listrik dan air bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Oke, dari jawaban kelompok kewajiban diwakilkan sama Sinta dan Ikin, kira-kira adakah yang mau dipertanyakan? Coba di tanggal 10. Coba. Tanggal 10. Tanggal 10 Agustus, perlengkapan bertambah di debit sebesar 250. Nah, biarkan selesai satu-satu ngomong dulu. Perlengkapan. Nah, itu coba lihat notanya. Notanya itu dia beli apa saja? Beli apa? Beli gunting, Coba dengarkan. Beli apa? Hair dryer. Hair dryer. Hair dryer, apa lagi? catokan rambut, Catokan sama steamer, steamer. Itu termasuk perlengkapan atau peralatan? peralatan, Hah? peralatan, Apa itu peralatan? peralatan. Berarti tadi salah ya? Perlengkapan salah. 10 Agustus 10 Agustus itu beli 10 Agustus Menerima itu pendapatan, pendapatan. Jadi kembali, ada yang kembali tidak apa-apa ya, nanti diperbaiki ya. Kelompok apa nak? Kewajiban diperbaiki ya. Oke. Cuma itu aja yang salah tadi. Cuma itu saja. Oke. Kita kasih upload dulu untuk kelompok kewajiban. Bagus ya. Jadi udah teliti nih, udah tahu nih mana yang salah. Silakan tutup dulu. Tutup yang benar. Sekian dari kami. Tambah 500 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, coba kelompok apa lagi? Kelompok siapa lagi? Harta deh. Harta ini biasanya banyak uang. Coba siapa yang mau maju? Farah sama Iyo. Farah sama Mareka. Nah, coba perhatikan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harta akan menyampaikan hasil diskusi. Pada tanggal 1 Agustus, kas bertambah di debit senilai 80 juta, modal bertambah di kredit senilai 80 juta. Pada tanggal 5 Agustus, modal berkurang, peralatan berkurang 14 juta, kas bertambah 14 juta. Pada tanggal 10 Agustus, kas bertambah di debit 250 juta, kredit pendapatan bertambah 250 juta. Tanggal 12 Agustus, kewajiban bertambah di debit 500 juta, kas berkurang di kredit 500 juta. Nah, sudah diperbaiki si Esther dan si Esther tadi? Sudah? Sudah nah? Nah, silakan teman-teman untuk memberikan komentarnya. Coba. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Coba. Tanggal 5 lihat tuh di IFKPD-nya tadi. Tanggal 5 tuh transaksinya ngapain coba? Tanggal 5 apa tadi? Membeli peralatan, kata si kelompok kewajiban. Kalau kelompok beban bilangnya apa? Tapi nominal. Nominal
Oh, 500 juta ya Allah. Ya Allah, bayar listrik 500 juta, lebih besar pula pendapatan dari beban. Tidak apa-apa. Nanti berarti masih ada yang salah, nanti diperbaiki ya. Silakan ditutup dulu nak. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok Moda, coba. Ayo maju, kalau salah Bunda nggak marah. Justru asik ya. Ada yang salah kita komen gitu. Nanti yang benar membantu jawaban yang salah. Tidak usah nangis kalau salah ya. Bunda kan nggak marah kalau Ini salah. 500 juta. Coba ya. Ini yang 500 Ayo juta. senyum dong. Ini Bunda Nah, mau RP-nya senyum. salah. Mau senyum, Ini senyum, yang senyum, salah senyum. kan kita. Kalau ininya Oke, mulai. Nanti kan 0-0-nya semuanya 2 di sini. Gimana kalau bukan sama Bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tanggal 1 Agustus 2022, Berarti betul kita tambah kasih 10 juta, kredit sebesar 80 juta dan modal di kredit sebesar 80 juta. Ini Pada tanggal 5 Agustus, juga peralatan bertambah di kredit sebesar 10 juta 500, khas berkurang di kredit 10 juta 500. Pada tanggal 10 Agustus, khas bertambah 250.000 dan pendapatan berkurang 250.000 di kredit. Pada tanggal 12 Agustus, beban listrik, air, dan telepon bertambah di debit sebesar 500.000 di debit dan utang dagang di kredit sebesar 500.000. Oke, kasih kesempatan semuanya. Ini teman-teman ada yang mau bertanya. bikin sini utang. Harusnya kasih. Tanggal 12 tadi akunnya apa? Beban listrik, air, dan telepon sama-sama. Kenapa barang? Iya, kenapa utang? Karena ini beban. Dalam beban Ya tapi kan Beban kan kasnya yang berkurang. bayarnya secara tunai kan? Berarti kasnya beban. Nah, kalau bayar beban itu adakah kita bayar listrik utang? Enggak. Pak, bayar listrik Pak, tapi utang. Boleh nggak? Berarti kalau tidak boleh artinya kita bayarnya secara cash. Kalau cash tunai berarti uang kita bertambah berkurang. Nah, berarti seharusnya sisi kreditnya apa? Kas. Nah, berarti itu yang salah. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Kasih deh masukan untuk kelompok modal. Coba. Nah, Coba ulang tanggal 5 tadi. tanggal 5. Pada tanggal 5 Agustus, utang sebesar 10.500 di debit di kredit khas 10.500. Itu yang di debit bertambah. Iya, bertambah. Salah dengar tadi. Sudah? Yang tanggal berapa nak? Tanggal berapa? Tanggal 5 tadi salah dengar, Bun. Tanggal ini apa jurnalnya? Peralatan di debit 10.500. Iya. Peralatan di debit 10 juta. Terus sudah? Benar nggak jawabannya? Sudah? Sudah benar? Silakan ditutup dulu. Ini presentasi
itu apa nak? Tanggal 1 bulan apa? Agustus Tahun 2022. Tadi kan kalian bikinnya di kolom jurnal gitu ya. Nah ini Bunda ringkas seperti ini. Kalau setoran modal berarti tadi apa yang didebit? Kesehatan kita bertambah di sebelah debit berupa kas. Sebesar berapa? 80 juta. Sebesar 80 juta. Kemudian kata bertambah sebelah debit. Kita setor modal kita bertambah nggak? Ya. Modal itu bertambahnya sebelah debit atau sebelah kredit? Kredit. Kredit berarti kita tulis di sini modal sebelah kredit sebesar 80 juta. 80 juta. Kalian kan tulisnya dalam jurnal tadi ya, udah bener ya? Nggak seperti ini kan? Oke, kita bahas ya jawabannya. Terus tadi tanggal berapa lagi nak? Ada Tanggal 5. Oh tanggal 5. Coba tanggal 5 bulan 8 2022. Ngapain itu salahnya tanggal 5? Kalau dari mana tahunya itu peralatan? Apa yang dibeli? Apa yang dibeli? Dryer, cangkok, steamer. Nah, kalau untuk beban alat-alat seperti ini kan tahannya lebih dari 1 tahun ya. Iya. Maka itu termasuk kepada peralatan. Pengaruh transaksi tadi, transaksi itu ke apa? Harta. Harta kita bertambah nggak? Harta kita bertambah nggak beli peralatan? Iya. Harta bertambah di peralatan sebesar berapa? 10 juta 500. 10 juta 500 ribu. Kemudian belinya ini tunai atau Tunai. Belinya tunai berarti apa yang berkurang sebagai kredit? Kas. Kasnya berkurang sebesar 10 juta 500. Oke, ini jurnal yang benar ya, sudah urutan. Terus ngapain lagi nak? Tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Nah, tanggal 10. Ngapain dia tanggal 10? Menerima Oh, menerima pendapatan. Artinya ada orang yang datang salon. Ya. Ya, orangnya datang salon ngapain orang itu? Krim, apa orang itu? Krim, sermas sama make up. Sama make up. Berapa dia dapat uang? 250. Ah, debitnya apa? Kas. Debitnya kas sebesar berapa? 250.000. 250.000 rupiah. Dapat uang nih, sebelah debitnya kas, sebelah kreditnya kita tulis sebagai Pendapatan. Pendapatannya sebesar berapa? 250.000. Pendapatannya sebesar 250.000. 1.000. Oke, ada lagi transaksi CSK tanggal Tanggal 12. Tanggal 12 ngapain CSK tanggal 12? Pembayaran listrik dan air. Nah, dia bayar beban Listrik dan air. sama air. Berapa nak? Bayarnya berarti kita masukkan ke dalam akun apa sebelah debit? Beban. Benar nggak yang ditulis tadi? Benar. Beban listrik berapa? 500.000. 500.000. Kita bayarnya pakai uang nggak? Ya. Boleh bayar beban bayar listrik utang. Ya. Berarti ini adalah Kas. sebesar 500.000. Oke, kelompok siapa yang pekerjaannya benar semua? Iya, kelompok apa nak? Beban. Ya. Yang salah, kelompok yang salah boleh diperbaiki. Tidak apa-apa, karena sudah mencoba untuk belajar, artinya nanti minggu depan lebih paham lagi. Nanti nanti diulang-ulang lagi di rumah ya. Jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Satu orang, coba. Apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Siapa? Siapa yang mau coba memberikan kesimpulan? Asti. Apa Asti dari hari ini? Apa kesimpulannya? Untuk mengerjakan suatu jurnal kita harus teliti dan memperhatikan transaksi dan keuangan. Ya. Jadi kita kasih pas dulu untuk Asti. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada bukti transaksi, kita analisis dulu itu bertambah di mana, berkurang di mana, baru nanti kita masukkan ke jurnal. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan nak. Oh masa ini transaksinya, oh ini berkurang sih sembarangan, tidak bisa. Harus kita analisa dulu nanti itu bertambahnya, katanya bertambah atau berkurang. Oh ini peralatan kita termasuk harta bertambah atau berkurang, terus modal kita bertambah
masyarakat. harapannya dan mengetahui pengaruh transaksinya itu apa saja. Oke, iya. Jadi betul kata Meta tadi, kita kasih aplaus untuk Meta. Kita bisa mengerjakan jurnal kalau kita tahu langkah-langkahnya dulu. Salah satunya adalah menjurnal itu harus kita urutkan tanggal. Boleh nggak tanggal 10 dulu? 15, 8, TC Esther? Itu nggak boleh. Jadi urutkan tanggal dari sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Oke, nah. Apakah kalian paham belajar hari ini? Ada yang tidak dimengerti? Ada yang tidak dimengerti? Paham? Nah, kalau kalian paham, bundanya bahagia sekali. Apakah kalian bahagia belajar hari ini? Bahagia. Apa yang membuat kalian bahagia belajar hari ini? Karena mana? Karena dapat dimengerti, karena juga materinya tidak begitu Sulit. Oke. Bunda mau kasih penghargaan kepada kelompok yang tampilannya bagus, pekerjaannya benar semuanya, kelompoknya solid, semuanya bekerja sama dengan baik. Itu kita kasih plus untuk kelompok Boba. Belum ada ice breaking ya. Oke lah, setelah pembelajaran yang panjang tadi, kita coba ice breaking ya. Ikuti kita ya seperti ini. Nah, sebelum kita evaluasi terakhir, kita ice breaking dulu, masih ada waktu. Ingat, ikuti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi begitu aja, nanti dibarengi dengan lagu ya. Kalian tahu lagu? Tahu. Pada hari Minggu gitu ya. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu gitu. Nanti kalau ada yang salah berarti tidak konsentrasi. Oke, boleh semuanya bisa berdiri? Oke, kita mulai ya. Kita testing dulu deh. Testing dulu atau langsung mulai? Testing. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Berarti bisa ya? Bisa ya? Oke? Semangat, jangan gitu-gitu, semangat gitu ya. Walaupun ini udah mau selesai, kita harus semangat, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik-tak, 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 suara satu kuda. Oke, tadi kan pada. Sekarang kita lebih kencang kan? Kalau kencang siapa nih? Nanti ada yang salah ya? Lebih kencang nyanyi bisa? Bisa? Oke, satu kali lagi cepat. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya.
Ada yang sudah selesai? Oke, satu orang. Siapa lagi? Oke, sudah kumpulkan semuanya. Sudah kembali ke kursi depan. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukupkan karena sudah mau habis waktunya. Tugasnya untuk minggu depan nanti Bunda share di Levoxit aja ya. Nanti belajar di situ untuk tugas minggu depan. Untuk pembelajaran kita untuk minggu depan itu akan kita masuk ke perusahaan dagang lagi. Berarti kita masuk ke jurnal khusus ya nak. Sekarang kita sudah selesai. Baiklah, untuk menutup pembelajaran seperti biasa. Kita langsung pulang ya habis ini kan udah gak ada jam lagi. Siapkan berdoa. Silakan Sarah. Siap. Salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semuanya dirapikan lagi mejanya, bukunya dikembalikan ke perpustakaan. Kalau ada perkataan Bunda tadi yang salah, Bunda minta maaf. Terima kasih anak-anak hebat Bunda. Kalian masih semangat? Masih. Silakan boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sini HP dikit.